Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tak lupa sholawat beserta salamnya semoga selalu terlimpahkan kepada baginda tercinta kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa selalu bermutaba'ah turut terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja, video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran seni tari dengan dosen pengampu Ibu Indah Hilma Mubarakah MPD. Ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dengan judul mengidentifikasi rentang masa perkembangan anak dalam belajar seni drama. Pembahasan kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana identifikasi masa perkembangan anak dalam seni drama. Yang kedua, apa saja manfaat seni drama dalam pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga, bagaimana implementasi seni drama yang sesuai dengan rentang usia anak dalam pendidikan anak usia dini. Seni drama memiliki potensi yang besar dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak usia dini. Melalui seni drama, anak-anak dapat belajar mengungkapkan perasaan, memahami peran, serta mengembangkan kemampuan berbicara dan berinteraksi dengan teman-temannya. Selain itu, seni drama juga dapat membantu anak untuk memahami berbagai konsep dasar seperti moral, nilai-nilai sosial, dan empati yang penting bagi pembentukan karakter anak. Setiap anak memiliki rentang usia dan tahap perkembangan yang berbeda, yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi rentang masa perkembangan anak dalam konteks belajar seni drama agar dapat disusun pendekatan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini di rumusan masalah ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana identifikasi masa perkembangan anak dalam seni drama pada anak usia dini. Yang kedua, apa saja manfaat seni drama dalam pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga, bagaimana implementasi seni drama yang sesuai dengan rentang usia anak dalam pendidikan anak usia dini. Pembahasan pertama yaitu identifikasi masa perkembangan anak dalam seni drama. Nah, di sini yang pertama ada anak usia 2-3 tahun. Nah, pada usia ini, ciri-ciri perkembangan anak dalam usia 2-3 tahun yaitu anak mulai mengenal ekspresi dasar seperti apa? Seperti senang, sedih, marah, takut, dan terkejut. Nah, itu ciri-ciri perkembangan anak. Yang selanjutnya, kemampuan verbal masih terbatas pada kata-kata sederhana dan peniruan suara yang sering mereka dengar. Yang selanjutnya, anak mulai menunjukkan minat pada permainan simbolik atau berpura-pura, seperti pura-pura minum, pura-pura bermain dengan boneka. Nah, itu ada di usia berapa? 2-3 tahun. Dan implementasinya pada seni drama, kalau anak usia 2-3 tahun itu ketika tadi anak baru bisa mengenal ekspresi wajah seperti senang, sedih. Yang selanjutnya bisa peniruan suara sederhana seperti apa? Suara-suara hewan, contohnya suara kucing, suara bebek, suara sapi. Nah, itu terjadi pada anak usia 2-3 tahun.
Yang selanjutnya ada di usia 4-5 tahun. Nah, pada anak 4-5 tahun anak memasuki tahap praoperasional di mana kemampuan berpikir simbolik mulai berkembang pesat. Contohnya, ciri-cirinya yaitu anak-anak mulai mampu memahami dan memainkan peran-peran sederhana dalam sebuah cerita. Selanjutnya, anak-anak menunjukkan kreativitas melalui permainan imajinatif atau simbolik. Selanjutnya, kemampuan berbicara anak meningkat sehingga mereka mampu menyampaikan ide atau meniru dialog sederhana. Yang keempat, yang selanjutnya, interaksi sosial semakin berkembang. Anak mulai memahami kerjasama dalam kelompok kecil. Nah, ini ada di usia berapa? 4-5 tahun. Implementasinya dalam seni drama anak usia 4-5 tahun ini yaitu contohnya anak mulai bisa bermain profesi. Contohnya anak profesi dokter. Anak itu bisa apa? Bisa bermain peran, yaitu ada yang menjadi dokternya, ada yang menjadi pasiennya. Selanjutnya, pementasan cerita pendek. Nah, anak juga dapat apa? Anak dapat bermain peran dalam cerita yang biasa mereka lihat. Contohnya ada apa? Pada zaman dahulu kan di situ ada si kancil dan buaya ya. Nah, itu anak bisa bermain peran, mencontohkan apa yang mereka lihat. Yang selanjutnya yaitu drama topeng atau kostum. Seperti kan anak-anak itu ya suka superhero. Ada yang apa? Bermain peran seperti Superman, Batman. Nah, banyak lagi. Anak itu apa? Banyak imajinasi yang apa? Yang spontan. Selanjutnya usia 6 tahun. Kan tadi 4-5. Nah, selanjutnya ada usia 6 tahun. Ciri-cirinya apa? Di usia 6 tahun ini yaitu perkembangan anak itu, anak mampu memahami dan melafalkan dialog pendek. Nah, kalau sudah berusia 6 tahun, anak itu mulai bisa apa? Memahami dan menghafal dialog-dialog pendek. Dan selanjutnya, anak mampu mengikuti alur cerita yang sederhana namun lengkap. Selanjutnya, anak kemampuan kerjasama semakin matang sehingga anak bisa bekerja sama dalam kelompok dengan peran masing-masing. Nah, implementasi seni drama di usia 6 tahun ini, anak itu pementasan cerita rakyat atau dongeng sederhana. Anak dapat memainkan drama dari cerita. Contohnya, ada cerita Timun Mas, ada cerita Malin Kundang. Nah, anak sudah bisa apa? Anak sudah bisa memahami. Anak sudah bisa menghafal dialog dengan secara kompleks. Karena apa? Sudah memasuki usia 6 tahun. Selanjutnya, anak bisa bekerja sama dalam kelompok. Jadi sudah bisa bekerja sama itu sudah dapat apa? Sudah dapat menempatkan diri, sudah dapat diatur ya. Yang selanjutnya, nah, pembahasan yang kedua yaitu pentingnya seni drama dalam pembelajaran anak usia dini. Mengapa penting? Karena pembelajaran seni drama merupakan salah satu metode yang efektif dalam mendukung perkembangan anak usia dini, baik secara kognitifnya, bahasanya, emosionalnya, maupun sosialnya. Anak usia dini dalam fase emas perkembangan di mana berbagai potensi mereka mulai muncul dan dapat dikembangkan melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Ada beberapa aspek penting seni drama dalam pembelajaran anak usia dini. Apa saja? Di sini ada 4 aspek penting. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi dan bahasa. Jadi melalui seni drama, anak dapat meningkatnya keterampilan komunikasi dan bahasa anak. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Karena anak itu
imajinasinya tinggi dan kreativitasnya sangat banyak. Jadi melalui pembelajaran seni drama, anak itu akan apa? Akan kreativitas dan imajinasinya akan berkembang. Yang selanjutnya, mendorong kemampuan sosialisasi dan kerjasama kelompok. Nah, dalam seni drama ini otomatis akan berkelompok ya. Jadi anak itu akan apa? Akan matang, akan mampu bekerja sama dengan baik. Melalui apa? Melalui pembelajaran seni drama. Yang keempat, membantu pengembangan emosi dan rasa percaya diri anak. Nah, otomatis dalam pembelajaran seni drama itu membutuhkan apa? Percaya diri. Jadi melalui pembelajaran seni drama, otomatis rasa percaya diri anak itu akan apa? Akan tumbuh. Karena apa? Karena dalam pembelajaran seni drama itu anak mampu apa? Maju, tampil ke depan, memerankan tokoh atau cerita. Pembahasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu implementasi seni drama berdasarkan rentang usia anak. Ada beberapa metode pengajaran seni drama yang sesuai dengan rentang usia anak. Yang pertama di sini ada bermain peran sederhana. Nah, kita juga di sekolah suka ada bermain peran. Nah, di sini di usia anak 2 sampai 3 tahun anak akan bisa bermain peran sederhana, contohnya sebagai kakak dan adik, ibu dan anak. Selanjutnya ada di anak usia 4 sampai 5 tahun anak akan mulai memainkan peran dialog dengan lebih panjang. Mereka seperti tadi, anak akan mampu berdialog. Contohnya menjadi ada karakter hewan, yaitu ada buaya dan kancil. Selanjutnya di usia 6 tahun anak sudah mampu mengikuti alur cerita sederhana dan memahami peran lebih dalam. Nah, otomatis di usia 6 tahun itu anak akan lebih matang untuk memerankan sebuah peran. Selanjutnya, yang kedua, menggunakan cerita yang menarik perhatian anak. Jadi metode yang kedua itu adalah menggunakan cerita yang menarik perhatian anak. Nah, di sini di usia 2 sampai 3 tahun anak mampu cerita singkat dengan alur sederhana seperti tentang binatang atau aktivitas mereka sehari-hari. Yang kedua, di usia 4 sampai 5 tahun anak mampu bercerita dongeng atau fabel pendek dengan karakter yang lebih beragam. Seperti tadi ada buaya dan kancil. Selanjutnya, di usia 6 tahun anak mampu bercerita dengan konflik yang sederhana dengan alur yang mulai kompleks seperti cerita legenda atau kisah-kisah nabi yang lainnya. Yang ketiga yaitu bermain boneka atau topeng. Menggunakan media boneka atau topeng dapat memfasilitasi anak untuk berekspresi dan bermain peran dengan lebih leluasa. Jadi ada ada barang yang dipegangnya. Nah, di usia 2 sampai 3 tahun anak dapat bermain dengan boneka tangan sederhana. Jadi anak dapat memainkan boneka dengan sederhana dengan dialognya. Yang kedua, di usia 4 sampai 5 tahun anak mampu menggunakan topeng sederhana. Nah, kalau di usia 2 sampai 3 tahun ada yang takut, ada anak yang suka takut ya dengan topeng. Nah, kalau di usia 4 sampai 5 tahun anak mampu menggunakan topengnya. Jadi anak itu bermain perannya itu sambil memakai topengnya. Yang selanjutnya di usia 6 tahun anak dapat membuat boneka atau topeng secara sederhana, secara mandiri sebelum memainkan cerita. Nah,
Di sini terlihat perbedaannya. Di usia 2-3 tahun anak dapat memainkan boneka atau topengnya. Di usia 4-5 tahun anak mampu memakainya, mampu menggunakannya. Nah, kalau di usia 6 tahun anak mampu bisa membuat boneka atau topeng sederhana sebelum mereka memainkan cerita. Di pembahasan yang keempat, metode-metodenya yang keempat yaitu aktivitas seni drama di kelas. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita pembelajaran suka menggunakan metode bermain peran ya, dengan tema-tema yang sudah disediakan, yang sudah dipersiapkan. Contohnya yaitu tema cerita rakyat, bermain simulasi profesi, dan drama sederhana. Nah, itu yang sering kita mainkan di kelas, yaitu kebanyakan bermain simulasi profesi. Ada profesi yang jadi polisi, ada yang menjadi pilot, masinis, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya langkah-langkah pelaksanaan bermain peran atau pembelajaran seni drama. Yang pertama, guru menjelaskan cerita dan membagi peran. Yang selanjutnya, anak berlatih dialog atau adegan sederhana. Yang ketiga, anak bermain drama di depan kelas secara bergantian. Yang keempat, guru memberikan apresiasi dan evaluasi positif kepada anak-anak. Alhamdulillah, itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan, yaitu seni drama memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam perkembangan anak usia dini. Karena apa? Karena melalui kegiatan ini, anak dapat mengembangkan berbagai aspek seperti keterampilan kognitif, bahasa, sosial emosional, serta kreativitas. Melalui drama, anak belajar untuk mengekspresikan diri, berkomunikasi dengan orang lain, dan memahami peran dalam suatu kelompok. Seni drama juga mampu meningkatkan kemampuan motoriknya, serta membangun rasa percaya diri anak. Oleh karena itu, seni drama merupakan salah satu media yang sangat efektif dalam mendukung pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.